Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu pada hari ini 13 Februari 2022 ditemani oleh Bang Rudi. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pada Minggu hari ini? Jika sudah siap, siapkan pertama Alkitabnya, kemudian alat tulis dan buku, dan yang ketiga uang persembahan dan celengannya. Namun sebelumnya kita akan bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai pada Minggu 13 Februari 2022, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita bersama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Silakan Kak Sera. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik kita naikkan pujian dari awal. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah kita bersama-sama dengan Amang Pendeta di sini, yang walaupun masih kita melaksanakan ibadah secara virtual. Karena itu anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan buat kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Kalau dikatakan anak-anak Tuhan menyerahkan hidup kepada Tuhan, berarti di situ kita mengandalkan hidup kita ini hanya kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Itu makanya dikatakan berserah dan percaya kepada Tuhan. Seperti kesaksian daripada Raja Daud dalam firman kita pada saat ini, di mana Raja Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang yang mempunyai kekuatan, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, dia tidak pernah mengandalkan pikirannya sendiri, kepintarannya sendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya, dalam menjalankan kehidupannya, bahkan menghadapi persoalannya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya, Daud tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai raja ketika dia menghadapi masalah. Kenapa anak-anak Tuhan? Karena Daud yakin hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, pasti ia akan mendapatkan pertolongan. Pengorbanan harus kita taruh di dalam tangan Tuhan. Sekalipun anak-anak Tuhan, di dalam pengorbanan ini, kita mungkin menghadapi penderitaan yang begitu berat. Bahkan karena pengorbanan itu anak-anak Tuhan, mungkin kita kehilangan nyawa. Tetapi adik-adik,
di dalam kasih dalam nama Tuhan, walaupun kita mengalami begitu berat, tetapi dengan menghadapi demikian kita mendapatkan kemenangan. Karena dikatakan kemenangan tanpa ada peperangan tidak akan terjadi. Kemenangan tanpa kita menghadapi penderitaan, kita tidak akan menghadapi kemenangan itu. Karena Allah berkata, peperangan itu bukanlah milik kita, namun Allah yang akan berperang menggantikan kita. Bayangkan kita, adik. Allah yang akan menggantikan kita berperang menghadapi segala persoalan, problema, permasalahan yang kita hadapi. Karena itu dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat apa yang bisa kita lihat ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah bekerja dalam persoalan hidup kita. Jiwa dan raga kita serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran kita itu, adik-adik, itu dapat menyebabkan, kalau kita di dalam kekhawatiran, itu akan menyebabkan akibat buruk dalam hidup kita seseorang dan menyebabkan kebungkukan. Artinya di situ, kalau hidup kita di dalam kekhawatiran terus-menerus, maka dikatakan di dalam firman Tuhan tadi di Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Jangan kita katakan, aku berserah kok kepada Tuhan aman. Aku percaya kepada Tuhan kak. Tetapi sekarang yang dipertanyakan, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita. Supaya kita bisa melihat bahwa kita yakin dan berserah dan percaya. Yang pertama, anak-anak Tuhan, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kenapa dikatakan demikian, anak-anak Tuhan? Karena pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita begitu banyak pengetahuan kita tentang firman Tuhan, anak-anak. Itu yang mau diingatkan ya. Mungkin anak-anak Tuhan di sini ya begitu banyak ya ayat-ayat firman Tuhan yang bisa kalian pahami. Tapi dikatakan di sini pertolongan Tuhan itu terjadi bukan karena kita begitu banyak pengetahuan tentang firman yang kita miliki. Tetapi cukup dengan percaya dan tidak perlu banyak pertimbangan. Jangan ada pertimbangan. Hanya cukup dengan percaya. Karena Tuhan juga sanggup untuk melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Abraham seorang bapak orang percaya. Kita tahu Abraham ya anak-anak Tuhan. Dia percaya. Karena kepercayaannya dia berserah. Dia menyerahkan hidupnya. Supaya Tuhan memimpin kemanapun dia melangkah. Kemanapun Tuhan menyuruh Abraham, dia percaya. Karena dia percaya bahwa apa yang disuruhkan oleh Tuhan adalah membuahkan kebaikan. Karena itu anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan luput dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang mau diingatkan kepada anak-anak Tuhan. Karena itu percayalah supaya kita diluputkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya mungkin apa yang tidak kita inginkan, ya mungkin banyak penderitaannya. Ya apa yang kita inginkan supaya hidup kita di dalam sukacita. Yang kedua anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita lanjutkan di ayat 7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di dalam. Artinya berdiam diri ya di situ artinya
supaya kita tetap berdoa. Berdiam itu bukan seperti berdiam seperti patung. Tetapi berdiam itu harus kita lakukan dengan berdoa dan menyembah Tuhan. Ini yang mau dikatakan kepada kita di dalam firman kita pada saat itu. Karena itu anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan. Baik suka dan duka, saat kita dalam masalah, saat kita dalam penderitaan, saat kita di dalam sakit, saat kita di dalam kesulitan, sedang diberkati pun kita harus berserah, kita harus percaya, ataupun sedang kita sehat walafiat, lepas hari, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Bukan pada saat-saat tertentu, ya. Bukan saat-saat tertentu. Apa artinya ini? Artinya, kadang-kadang kita manusia ya adik-adik. Ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, ketika sesuatu diberikan Tuhan yang kita inginkan, baru kita berserah kepada Tuhan. Tapi yang mau dikatakan kepada kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam keadaan kita sekarang. Inilah yang disebut tindakan iman, ya. Inilah yang disebut tindakan, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-tengah, bukan iman yang musiman, tetapi iman yang utuh seluruhnya. Jadi adik-adik, jangan ada iman setengah-setengah buat adik-adik. Jangan ada iman yang musiman seperti apa sekarang ini. Mungkin ada musim rambutan lah, ada musim durian lah, atau musim kemarau, musim hujan. Tidak. Di semua musim iman kita itu tetap utuh dan seluruhnya. Karena itu anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Ini sekarang yang mau dipertanyakan. Kenapa kita perlu memiliki penyerahan diri? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana. Jadi adik-adik, hidup kita ini, supaya hidup kita ini sesuai dengan kehendak dan rencananya, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini tidaklah mudah, adik-adik. Memang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, ya, kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri dibandingkan tunduk kepada kehendak Tuhan. Namun, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus mau dibentuk seperti tanah liat. Penyerahan diri kita ini seperti itu tadi. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, kita harus mau berkenan, mau dibentuk seperti tanah liat. Kenapa dikatakan seperti tanah liat? Kita lihat adik-adik. Adakah tanah liat memberontak ketika tanah liat itu diproses, ya? Dibentuk, ya? Mau dibentuk seperti pot bunga lah, mau dibentuk seperti membuat patung lah, ya. Dia tidak pernah memberontak. Tanah liat juga hanya bisa berserah. Dan tanah liat itu hanya bisa percaya kepada siapa? Kepada orang yang membentuknya. Karena itu mari adik-adik, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Mau kita berserah kepada Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan, yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini, milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita, dan tidak ada rancangannya yang gagal ataupun yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ada Sobatku Yang Setia. Silakan Kak Sera. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hai adik-adik, sampai kita pada aktivitas kelas. Aktivitas kelas pada Minggu 13 Februari 2022, adik-adik dari kelas kecil dan juga kelas besar, adik-adik dapat membuat video rekaman yang akan membacakan kitab Mazmur pasal 37 sampai ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan 5 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jangan lupa adik-adik kirimkan video yang sudah dibuat ke grup kelas masing-masing. Demikian aktivitas kelas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kita di aktivitas berikutnya. Dadah. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau perbolehkan kami juga pada saat yang Kau kuduskan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami bersuka cita, di mana Kau ingatkan kami, terlebih buat anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami dan mengingatkan kami, supaya kami selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, suka maupun duka, senang pun ataupun sukacita, walaupun dalam penderitaan
yang walaupun di dalam sakit penyakit, Kau ajarkan kami supaya kami selalu berserah, selalu percaya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Seperti Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan berperang menggantikan kami melawan segala persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan akan semuanya itu. Ajar kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih buat anak-anak Tuhan ya Tuhan, yang di dalam pada saat ini, di dalam pertumbuhan mereka, baik pertumbuhan di dalam jasmani, terlebih dalam pertumbuhan rohani mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus untuk memimpin, menuntun anak-anak kami, supaya mereka di dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya bisa sejalan, dan itu akan menjadi pegangan mereka meraih masa depan mereka di masa depannya. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan masuk di dalam kelas aktivitas yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan membimbing kami. Tuhan akan memberikan pertolongan terlebih buat guru-guru sekolah minggu, agar firman-Mu lebih lagi dipahami oleh anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Karena itu kami serahkan segala kegiatan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita sampai pada ucapan selamat ulang tahun pada Minggu 13 Februari 2022 yang berulang tahun ada 5 orang. Yang pertama, Nadia Nainggolan. Yang kedua, Gadiel Haposan Sidauruk. Yang ketiga, Hester Siregar. Yang keempat, Jubel Martinus Sinaga. Dan yang terakhir yang kelima, Renata Ripka Simangungsong. Bang Rudi, Inang dan Amang Pendeta, Inang Amang pengurus seksi sekolah minggu, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Silakan Kak Sierra. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahku. Padamu Nadia, padamu Gadiel, padamu Hester, padamu Jubel, padamu Renata, selamat ulang tahun. Halo adik-adik, Warta Sekolah Minggu 13 Februari 2022. Yang pertama, hari ini adalah batas pengumpulan celengan persembahan sekolah minggu. Ditunggu pengumpulannya di sekretariat gereja. Kemudian yang kedua, sesudah ibadah ada pembukaan Parheon sekolah minggu. Adik-adik tetap mengikuti kegiatan sampai pembukaan Parheon sekolah minggu selesai. Demikian Warta Sekolah Minggu pada Minggu 13 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup dengan judul lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Adik-adik dapat memasukkan uang persembahannya ke celengannya masing-masing.
Silakan Kak Sera. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kurasakan sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Selain puji dan sembah-Mu, selain puji dan sembah-Mu. Kita berdoa. Kembali kami berdoa ya Tuhan kepada-Mu yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam ibadah kami ini, kami percaya Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami bisa bersuka cita mulai dari awal hingga pada saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi di dalam setiap kasih-Mu ya Tuhan, itu tidak akan berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ya Tuhan kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memimpin dan memberikan pertolongan kepada kami, supaya kami mampu bertahan, berpengharapan menjalani kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, pemujian kami hanya kepada-Mu. Terimalah itu. Ini yang bisa, boleh yang kami lakukan kepada-Mu. Karena itu kami akan mengakhiri ibadah kami ini, di mana kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah akan dosa kami, seperti Kau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kuasa-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Bang Rudi, Inang Pendeta, dan juga Amang Pendeta berpesan kepada semua adik-adik di rumah untuk tetap berdoa, jaga kesehatan, dan patuhi papa dan mama, dan di rumah saja. Sampai berjumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Nova dan juga Inang Pendeta. Hari Minggu Kak Nunut. Wow, kita hari ini pakai merah-merah. Dalam rangka apa nih Kak Nova kita hari ini? Hari ini ada yang spesial Inang dan Kak Nunut dan adik-adik yang di rumah. Hari ini, saat ini kita akan ada acara yaitu pembukaan Parheheon Anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu tahun 2022. Wow, hari ini pasti kegiatannya seru sekali ya kan Kak Nova? Betul sekali Kak Nunut. Nah Inang Pendeta, tema kita tahun ini apa sih Inang perhelatan kita? Nah, tema kita untuk Parheheon tahun ini diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Wow, kalau subtema kita hari ini apa Inang? Subtema kita adalah Aku dan kamu satu hati di dalam Tuhan Yesus. Wow, Kak Nova, berarti hari ini kita mau membuka kegiatan Parheheon kita, Kak. Betul sekali Kak Nunut dan Inang. Ada banyak sekali rangkaian acara dalam Parheheon di tahun ini. Nah, yang pertama adalah yang saat ini kita lakukan, yaitu pembukaan Parheheon. Yang kedua, ada apa Kak Nunut? Yang kedua, yang tunggu adik-adik nih Kak, lomba. Wah, Yeay. lomba ini dibagi per kelas dan juga lomba untuk keluarga. Kita mulai dari kelas dulu ya Kak Nova ya. Setuju Kak Nunut. Nah, untuk kelas adik-adik kelas TKA, kita ada lomba fashion show untuk tokoh Alkitab. Yang kedua, untuk kelas TKB, kita juga ada gerak dan lagu. Untuk kelas 1-2, ini udah pinter baca Kak, pasti bisa baca indah Alkitab. Betul, Kemudian Kak yang Nunut. kelas 3-4, storytelling. Dan yang terakhir untuk kelas 5-6, lomba cerdas cermat Kak. Banyak sekali. Dan jadi setiap kelas itu ada lombanya Inang dan Kak Nunut. Betul, Kak. Tapi nggak cuma itu, ada juga lomba per keluarga. Yang pertama lombanya adalah lomba kreasi ulos. Dan yang kedua adalah lomba bernyanyi. Wow, tadi kan sudah sampai lomba nih. Terus Inang, kita ada apa lagi Inang selanjutnya Inang? Nah, acara yang selanjutnya itu adalah acara Puncak Parheheon Anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Ada acara apa aja Inang di acara tersebut? Nah, pada acara puncak kita akan mengadakan kegiatan yang pasti ada bernyanyi, berdoa, ya kan? Pastinya Inang. Nah, terus akan ada pengumuman pemenang lomba. Oke, terus Inang? Terus akan ada penampilan anak-anak yang menjadi pemenang lomba. Wow, seru tuh Inang. Sama keluarga. Terus ada pembagian hadiah bagi yang menang. Betul. Nah, terus akan ada ini nih yang biasa yang selalu ditunggu anak-anak sekolah minggu kita, yaitu kuis. Wow, banyak sekali ya rangkaian kegiatan kita. Nah, tapi Kak Nova dan juga Inang Pendeta, kita akan mulai pembukaan hari ini dengan mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu dengan judul Mars Sekolah Minggu. Tapi adik-adik yang di rumah, mama papa, boleh juga bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu.
memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik, Kak Nunut, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan Betul, Kak. semua lomba-lomba yang akan diperlombakan di Parheon tahun ini. Tapi ada informasi tambahan nih yang kelupaan tadi, Kak. Apa tuh, Kak? Khusus untuk lomba cerdas cermat, itu akan diadakan secara online. Yang pertama online untuk babak penyisihannya, dan yang kedua itu secara offline ke gereja untuk babak finalnya. Wow, pastinya seru banget ya, Kak. Tentunya Kak Nunut. Dan mungkin tadi ada adik-adik yang terlewat pengumumannya, Kak. Iya. Oleh karena itu, berikut ini akan kita tampilkan lagi pengumuman mengenai lomba-lomba dalam Parheon tahun ini. Tada! Nah, Kak Nova, karena tadi kita sudah mendengarkan apa saja lomba-lomba yang akan diperlombakan, nah kita juga punya ada yang spesial ini, Kak. Apa itu Kak Nunut? Nah, kita akan mendengarkan pesan-pesan dari perwakilan anak sekolah minggu, yaitu adik kita Ronaulina Pitupulu, dan juga perwakilan dari orang tua, yaitu Nyonya Sihombing Boru Simanjuntak, yaitu Mama Tobias. Mari kita dengarkan sama-sama ya adik-adik pesan-pesannya. Shalom, Horas, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga di masa pandemi ini kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oh iya teman-teman, acara Parheon Sekolah Minggu seru loh. Ada banyak lomba, seperti lomba individu dan juga lomba keluarga. Dan pemenangnya tentu mendapatkan hadiah juga. Kami mewakili anak sekolah minggu mengucapkan selamat mengikuti Parheon Sekolah Minggu tahun 2022. Horas, horas, horas. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dan papa mama yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti semuanya saat ini sedang dalam ibadah online dan saya harap tidak mengurangi sukacita kita ya, walaupun saat ini kita belum bertemu muka secara langsung, tapi setidaknya dalam ibadah online ini kita bisa saling mendukung ya. Di sini Inang mewakili dari seluruh orang tua, murid-murid sekolah minggu akan memberikan dukungan, motivasi, dan ajakan dalam acara kegiatan gereja kita. Apa sih kegiatan gereja kita yang akan diadakan dalam waktu dekat ini? Nah, kegiatan gereja kita di bulan Februari ini akan mengadakan kegiatan Parheon Sekolah Minggu tahun 2022. Nah, kegiatannya itu seperti apa dan bagaimana? Seperti yang kita tahu, kegiatan Parheon ini memang diadakan setiap tahunnya. Dan ini sebagai wadah kita, juga guru-guru sekolah minggu, juga semuanya dari pihak gereja untuk mendukung anak-anak dalam pembangunan karakter rohani dan juga pembangunan karakter motivasi anak-anak dalam pelayanan, dalam memuji Tuhan. Jadi memang acara ini sungguh sangat baik dan sangat perlu kita dukung karena ini juga sudah direncanakan, sudah diatur selama bulan Februari ini. Nanti juga ada acara-acara pembukaan Parheon, lomba-lomba, dan juga akan ada acara yang gak kalah menarik, yaitu penutupan Parheon, di mana nanti ada acara seru yang akan disiapkan dari panitia. Untuk papa mama semuanya yang di rumah, mari kita dukung anak-anak kita. Kenapa harus kita dukung? Karena anak-anak kita adalah cikal bakal masa depan gereja.
Jadi kalau kita tidak mendukung mereka dari sekarang, kita tidak tahu bagaimana kita ke depannya, bagaimana anak-anak kita nanti. Jadi papa mama, yuk kita lihat apa aja sih yang sudah disiapkan, lomba apa saja, karena lomba ini tidak hanya ada yang perseorangan ya, tapi ada juga yang lomba-lomba bersama mama papanya, bersama adik-adiknya gitu. Jadi secara keluarga. Acara ini juga seturut dengan tema tahun kesehatian gereja kita, yaitu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi satu tujuan kita untuk mengembangkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bersinar di masa depan. Ya, Inang tidak berlama-lama, Inang juga ingin mengucapkan selamat berkarya, selamat sehat selalu juga dalam mencapai segala cita-cita dan tujuan. Kalau kita tidak sehat, kita nggak bisa dong ngikutin kegiatan apapun. Oke, sekian dari Inang. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih adik kita Ronauli, dan terima kasih juga untuk Inang, Mama, Tobias. Selanjutnya, Kak Nunut dan adik-adik, masih ada lagi pesan-pesan berikutnya, yaitu dari perwakilan Dewan Koinonia dan juga pesan-pesan dari Amang dan Inang, pengurus seksi sekolah minggu. Mari adik-adik kita dengarkan ya. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu, bagaimana kabar kalian semua? Untuk anak-anak kelas kecil, TKA, TKB, kelas 1 dan kelas 2, Amang berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk anak-anak kelas besar, Pahopu kami, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6, semoga juga sehat-sehat ya. Iya, pada kesempatan ini, Amang Tinambunan beserta dengan saya Inang Dorsinta Simangunsong, kami mewakili dari Dewan Koinonia HKBP Pasar Minggu membuka rangkaian acara Parheon Sekolah Minggu 2022. Kami mengajak semua anak-anak sekolah minggu beserta ayah dan mama, orang tua kami yang terkasih, untuk dapat ikut serta dalam rangkaian acara tersebut. Panitia Parheon, kakak-kakak guru sekolah minggu, beserta pengurus sekolah minggu telah mempersiapkan acara yang terbaik untuk dapat kita ikuti. Ada lomba untuk anak-anak dan juga ada lomba untuk keluarga. Semua harus ikut ya. Kami juga mengajak untuk kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Agar kita sehat selalu di setiap kegiatan kita. Semoga rangkaian acara Parheon Sekolah Minggu tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kami seksi sekolah minggu. Saya Kak Asima, di samping saya ada Kak Nomi. Halo adik-adik. Di samping Kak Nomi ada Abang Coki. Hai adik-adik. Di samping Abang Coki ada Kak Dewi. Halo adik-adik. Hai Kak Dewi, apa kabar? Kabarku baik Kak Asima. Gimana kabar adik-adik semua? Tentunya sehat-sehat dan masih tetap semangat. Hari ini kita berkumpul, ada apa ya Bang Coki ya? Ini dia Kak Dewi. Adik-adik, di hari ini, di hari Minggu ini, pasti adik-adik bingung kenapa pengurus ada di acara kegiatan kebaktian sekolah minggu. Kita di sini ada untuk mengajak adik-adik memeriahkan acara Parheon anak sekolah minggu di tahun 2022. Acara itu ada banyak deh. Ada 7 yang kita siapkan. Yang pertama, ada cerdas cermat Alkitab. Yang kedua, ada fashion show. Yang ketiga, ada gerak dan lagu. Yang keempat, ada baca indah Alkitab. Yang kelima, ada telling story. Yang keenam, ada kreasi ulos. Dan yang ketujuh, ada bernyanyi. Nah, adik-adik tertarik yang mana nih? Dari 7 yang kita siapkan. Kalau ada tertarik 2 atau 1 atau semua, boleh aja ikutan.
Dan adik-adik di rumah bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu melalui nomor telepon yang sudah ada. Acara ini juga diperuntukkan juga untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Jadi tidak hanya adik-adik saja yang mengikutinya, tapi papa, mama juga bisa ikutan. Seperti itu. Seru nih, Bang Coki. Seru banget, seru banget, seru banget. Gimana, Konomi? Nah, seperti yang sudah Bang Coki sampaikan, jangan lupa ya, bulan ini adik-adik ikut memeriahkan perayaan sekolah minggu kita. Orang tua juga jangan lupa untuk tetap semangat mendampingi anak-anak kita. Nah, kami berharap agar semua adik-adik beserta mama, papa, dan seluruh keluarga diberikan kesehatan dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ke depan dengan baik. Nah, kita mau ngomong apa lagi ya nih, Bang Coki? Nah, kita mau ingatkan sekali lagi, jangan lupa adik-adik dan Amang Inang, orang tua anak sekolah minggu, untuk kita bersuka cita memeriahkan acara Parheon ini di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekian dari kami. Sampai jumpa. God bless you. Dadah. Terima kasih Amang dan Inang perwakilan dari Dewan Koinonia. Dan terima kasih juga buat Amang Inang pengurus seksi sekolah minggu. Nah, yang ditunggu-tunggu nih Kak Nunut, kira-kira siapa lagi yang akan menyampaikan pesan-pesan nih? Siapa-siapa yuk? Ini tuh yang paling spektakuler Kak Nova. Yang paling dinanti-nanti Kak Nunut. Siapa lagi kalau bukan Inang Pendeta. Silahkan Inang, pesan-pesannya. Sekalian nanti dibukakan untuk pembukaan Parheon hari ini, Inang. Oke, terima kasih. Dan saya akan menyampaikan hal-hal yang spektakuler. Silakan, Inang. Oke, nah adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan tadi banyak yang disampaikan oleh anak sekolah minggu, orang tua, pengurus sekolah minggu, dari dewan, ya kan, sudah banyak yang disampaikan. Nah, Inang Pendeta hanya kembali mengingatkan saja kepada adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu, gereja HKBP Pasar Minggu, yuk bersama-sama ya, kita mengambil bagian, turut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nggak boleh semuanya ikut, paling nggak ikut satu perlombaan saja ya. Nggak mau sendiri, paling nggak bersama dengan keluarga, bersama dengan mama dan papa, adik, kakak, abang, dan lain sebagainya ya. Nah, sekali lagi, yuk kita bersama-sama memeriahkan acara Parheon Anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu di tahun 2022 ini. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, kita semua menjadi semakin satu hati dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan pelayanan di gereja kita ini, ya. Nah, adik-adik semuanya, itu pesan Inang Pendeta buat adik-adik semuanya. Mari kita bersama-sama mengikuti Parheon kita ini. Dan kepada mama dan papa, kami selalu berharap, bermohon supaya mama dan papa tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah lelah untuk mengingatkan adik-adik kami sekolah minggu, mendampingi, mendukung adik-adik kami sekolah minggu dalam setiap kegiatan yang boleh kami lakukan secara khusus di tahun ini, dimulai dengan Parheon Anak Sekolah Minggu gereja kita. Mari kita mendampingi anak-anak kita, mari kita mendukung mereka, dan semua ini kami lakukan adalah untuk pertumbuhan, pengenalan anak-anak kita kepada kasih Tuhan. Nah, segitu dulu Kakak Nunut dan Kakak Nova yang boleh Inang Pendeta sampaikan kepada adik-adik semuanya. Mari kita bersama-sama bersukacita di Parheon tahun 2022 ini. Jadi secara resmi ya, udah boleh ya. Nah, adik-adik semua kita bangkit berdiri. Ya. Jadi hari ini secara resmi Inang Pendeta membuka acara Parheon Anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu di tahun 2022 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Kak
Nova, kita akan menyanyi lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk Bang Rudi. Adik-adik yang di rumah ikut bernyanyi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik semua, kita akan berdoa bersama. Mari kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini acara pembukaan Parheheon Anak Sekolah Minggu Gerejamu HKBP Pasar Minggu tahun 2022 ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami tetap bermohon kepada Bapa dalam surga, biarlah kiranya Tuhan yang menggerakkan hati anak-anak sekolah minggu kami supaya kami boleh bersama-sama, beramai-ramai, boleh berpartisipasi, mengikuti setiap perlombaan yang boleh kami lakukan sebagai tanda sukacita kami untuk memeriahkan Parheheon Anak Sekolah Minggu di tahun 2022 ini. Tuhanlah yang menolong, memampukan anak-anak sekolah minggu kami sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti setiap perlombaan yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu mereka. Kami juga mendoakan biarlah kiranya juga para orang tua selalu memotivasi anak-anaknya, mendukung anak-anaknya, mendorong anak-anaknya untuk mengikuti setiap kegiatan yang boleh kami lakukan dalam rangkaian Parheheon Anak Sekolah Minggu di tahun 2022 ini, supaya kami semakin bersukacita dalam pelayanan kami, dalam penyembahan kami, dalam pujian kami kepada Bapa dalam surga. Dan Tuhanlah juga yang memberikan kesehatan, yang memberikan perlindungan, pertolongan kepada kami semuanya, dari anak-anak sekolah minggu, para orang tua, kakak-kakak guru sekolah minggu, pengurus seksi sekolah minggu, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang melayani bagi anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini, sehingga kami boleh melakukan semua kegiatan kami di dalam sukacita, dalam kasih setia yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami juga ketika kami membuka Parheheon Anak Sekolah Minggu gerejamu ini, Tuhan yang menolong kami semua hingga kami sampai di acara puncak yang akan kami lakukan di bulan depan, di bulan Maret yang akan datang, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, lindungilah kami semuanya, jagailah kami semuanya, dan berkatilah kami semuanya di rumah kami, di sekolah, di tempat kami bermain, dimanapun kami berada. Tuhan yang selalu menjagai kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa,
kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan perlindungan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Jangan lupa ya adik-adik semuanya untuk mendaftarkan diri di setiap lomba dan mengumpulkan videonya. Betul sekali Kak Nova, karena ini parheon untuk adik-adik semua. Ya, nanti pengumuman lebih lengkapnya boleh Mama dan Papa atau adik-adik semua membaca di grup kelas masing-masing untuk setiap informasi yang diperlukan. Tapi boleh juga Mama dan Papa langsung menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya. Betul sekali Inang dan Kak Nova. Demikianlah rangkaian pembukaan parheon tahun 2022. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.